Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi dasar yang sangat penting dalam geografi, yaitu peta. Mulai dari pengertian peta, jenis-jenis peta, fungsi peta, proyeksi, komponen peta, hingga keterampilan membaca peta. Dengarkan baik-baik dan siapkan catatan ya, yuk kita mulai. Dalam geografi, kita belajar tentang ruang, artinya lokasi, tempat, dan segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi. Untuk menggambarkan ruang tersebut, kita menggunakan peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar, dan digambar berdasarkan skala dan proyeksi. Karena bumi berbentuk bulat, maka ketika dipindahkan ke kertas atau layar datar, pasti terjadi penyederhanaan. Disinilah skala dan proyeksi berperan penting agar peta tetap mendekati kondisi sebenarnya. Pertama, peta berdasarkan isi terbagi menjadi dua. 1. Peta umum, menggambarkan permukaan bumi secara keseluruhan. Contohnya peta dunia, peta provinsi, peta kabupaten. 2. Peta tematik, menggambarkan fenomena tertentu, misalnya peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta sebaran gempa, dan sebagainya. Peta tematik hanya fokus pada satu tema khusus. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ada beberapa jenis skala. Yang pertama adalah peta kadaster, yaitu peta dalam skala 1:100 sampai 1:500 dan sangat detail. Yang kedua adalah skala besar, yaitu peta dalam skala 1:5000 sampai 1:250.000. Kemudian ada peta skala sedang, yaitu dari 1:250.000 sampai 1:500.000. Selanjutnya adalah peta dalam skala kecil, yaitu 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Dan yang terakhir adalah skala geografis yang lebih kecil dari 1:1.000.000. Jadi, semakin besar skalanya, semisal 1:5.000, maka semakin detail informasinya. Sebaliknya, semakin kecil skala pada peta, misalnya 1:1.000.000, maka akan semakin sedikit detailnya. Semoga sampai sini kalian paham ya. Sekarang kita bahas jenis peta berdasarkan bentuknya. Secara umum, ada 3 jenis peta jika dilihat dari bentuk penyajiannya, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Pertama, peta datar. Peta datar adalah peta yang bentuknya 2 dimensi, artinya hanya memiliki panjang dan lebar saja. Ini adalah peta yang paling sering kita temui dalam buku pelajaran atau atlas. Walaupun data, peta ini tetap bisa menunjukkan kondisi permukaan bumi dengan bantuan warna atau simbol. Misalnya, ke daerah pegunungan digambar dengan warna coklat, dataran rendah dengan warna hijau, dan seterusnya. Kedua, peta timbul. Berbeda dengan peta datar, peta timbul memiliki bentuk 3 dimensi. Peta ini menampilkan tinggi rendah atau relief permukaan bumi secara lebih nyata. Bagian pegunungan dibuat menonjol, sementara lembah dibuat lebih rendah. Peta timbul biasanya digunakan untuk mempelajari topografi atau bentuk permukaan bumi secara visual, sehingga sangat membantu dalam memahami perbedaan ketinggian wilayah. Ketiga, peta digital. Seiring perkembangan teknologi, kini banyak peta yang disajikan dalam bentuk digital. Peta digital dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Contoh paling mudah adalah Google Maps. Peta digital biasanya interaktif dan dapat diperbarui secara berkala. Kita bisa memperbesar, memperkecil, mencari rute tercepat, atau melihat kondisi lalu lintas secara real time. Ini membuat peta digital menjadi sangat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi peta.
Peta bukan hanya gambar biasa. Peta memiliki banyak fungsi penting dalam memahami kondisi permukaan bumi. Pertama, peta berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Dengan peta, kita dapat mengetahui posisi suatu wilayah, baik itu kota, gunung, sungai, maupun bangunan tertentu. Misalnya, kita bisa melihat di mana letak Gunung Merapi atau di mana posisi rumah sakit terdekat dari tempat kita berada. Kedua, peta membantu menggambarkan berbagai fenomena geografis dan bentuk permukaan bumi. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, lembang, hingga aliran sungai. Peta juga dapat menampilkan fenomena seperti curah hujan, kepadatan penduduk, atau sebaran vegetasi jika menggunakan peta tematik. Ketiga, peta memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak. Dengan bantuan skala, kita dapat menghitung berapa jarak sebenarnya antara satu tempat dengan tempat lain, serta mengetahui luas area tertentu. Ini sangat berguna dalam perencanaan wilayah, pembangunan, atau bahkan saat kita ingin merencanakan perjalanan. Keempat, peta menyajikan informasi ke ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis. Informasi geografis seperti sebaran penduduk, pola penggunaan lahan, atau jaringan transportasi sangat penting untuk perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, hingga penelitian. Selain itu, peta juga banyak digunakan di berbagai bidang. Dalam pendidikan, peta membantu siswa memahami lokasi dan kondisi geografis. Dalam kebencanaan, peta sangat penting untuk melihat zona rawan gempa, banjir, atau letusan gunung api. Dalam pembangunan wilayah, peta menjadi dasar perencanaan tata ruang. Dalam pariwisata, peta digunakan untuk menunjukkan lokasi wisata. Dan dalam transportasi, peta menjadi pedoman penentuan rute, baik untuk darat, laut, maupun udara. Dengan kata lain, peta adalah alat penting yang membantu kita membaca dan memahami ruang di sekitar kita. Sekarang kita bahas proyeksi peta. Ketika bentuk bumi yang bulat dipindahkan ke bidang data, pasti muncul distorsi, yaitu perbedaan antara bentuk asli dengan gambar pada peta. Distorsi bisa terjadi pada bentuk, jarak, luas, atau arah. Untuk mengurangi distorsi digunakan proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode matematis untuk memindahkan permukaan bumi yang bulat dan 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi untuk membuat peta. Ada 3 jenis utama. 1. Proyeksi asimutal, menggunakan bidang datar dan cocok untuk wilayah kutub. 2. Proyeksi kerucut, menggunakan bidang kerucut dan cocok untuk wilayah lintang menengah. 3. Proyeksi silinder, menggunakan tabung atau silinder, sering dipakai pada peta dunia, seperti proyeksi Mercator. Tidak ada proyeksi yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Sebuah gambar belum tentu bisa disebut peta untuk menjadi peta yang baik dan benar. Sebuah gambar harus memiliki komponen-komponen peta. Komponen ini membantu kita membaca informasi dengan lebih akurat dan tidak salah memahami isi peta. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, peta utama. Inilah bagian inti dari peta, yaitu gambar wilayah yang ingin ditampilkan. Disinilah informasi utama disajikan. Kedua, judul peta. Judul menjelaskan isi peta, misalnya peta kepadatan penduduk Indonesia tahun-tahun 2024. Tanpa judul, kita tidak tahu apa fokus atau tema yang ditampilkan. Ketiga, garis tepi peta. Garis tepi berfungsi untuk membingkai peta dan membedakan bagian peta dengan bagian luar, sehingga tampilannya lebih rapi. Keempat, garis lintang dan garis bujur. Garis-garis ini digunakan untuk menunjukkan koordinat. Dengan koordinat, kita bisa mengetahui posisi suatu tempat secara tepat di permukaan bumi. Kelima, orientasi arah. Biasanya ditunjukkan dengan simbol panah yang mengarah ke utara. Orientasi ini membantu kita mengetahui arah mata angin di dalam peta. Keenam, skala peta. Skala menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya. Dengan skala, kita bisa menghitung jarak antar wilayah.
Ketujuh, simbol peta. Simbol digunakan untuk menyederhanakan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti gunung, sungai, jalan, atau kota. Simbol membuat peta lebih mudah dibaca. Kedelapan, legenda. Legenda adalah daftar yang menjelaskan makna setiap simbol di peta. Jadi, kalau kita melihat simbol tertentu dalam peta, kita bisa melihat di legenda untuk mengetahui artinya. Kesembilan, inset peta. Inset adalah peta kecil yang ditempatkan di salah satu sudut peta utama. Inset digunakan untuk menunjukkan lokasi yang lebih luas atau memperbesar area tertentu. Kesepuluh, sumber dan tahun pembuatan. Informasi ini menunjukkan siapa yang membuat peta dan kapan peta tersebut dibuat. Ini penting karena kondisi wilayah dapat berubah, sehingga kita tahu apakah peta masih relevan atau sudah perlu diperbarui. Semua komponen ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa peta memberikan informasi yang tepat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam membaca peta, kita harus memahami simbol peta, karena simbol inilah yang mewakili berbagai informasi di permukaan bumi. Ada 3 jenis simbol utama. Pertama, simbol titik. Simbol ini menunjukkan lokasi suatu tempat, seperti kota, pelabuhan, atau bandara. Kedua, simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menggambarkan unsur yang memanjang, misalnya jalan, sungai, atau batas wilayah. Ketiga, simbol area. Simbol area menunjukkan wilayah yang luas, seperti hutan, rawa, dan danau, biasanya melalui warna atau pola tertentu. Dan jangan lupa aturan utama dalam membaca peta. Peta berskala besar menampilkan informasi yang lebih detail dibanding peta berskala kecil. Baik, itu tadi pembelajaran tentang peta. Semoga kalian semakin memahami bagaimana membaca dan menggunakan peta dengan benar. Sebelum kita akhiri, coba kerjakan kuis singkat berikut untuk mengecek pemahaman kalian.